Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Lesmana. Pada kesempatan ini kita masih membahas terkait dasar pemrograman bahasa R dengan menggunakan operator. Operator ini tentu saja sangat penting dalam bahasa pemrograman, di mana kita dapat menentukan apa yang terjadi pada suatu data maupun variabel ketika kita gunakan seperti itu. Contohnya ketika ingin mengkalikan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya, memerlukan operator aritmatika. Nah, ini merupakan video part ketiga, di mana video pada part 1 sebelumnya itu membahas terkait dasar-dasar pemrograman bahasa R dengan operator aritmatika. Sedangkan pada part kedua itu terkait operator pembanding dan operator logika. Kali ini kita akan membahas terkait operator assignment dan operator miscellaneous. Apa itu operator assignment dan operator miscellaneous? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Operator assignment. Operator assignment itu disebut juga operator penugasan, digunakan untuk memasukkan, memberikan, atau menetapkan nilai ke dalam suatu variabel. Contohnya saya memiliki variabel inori, itu dengan simbol seperti ini operatornya, nilainya adalah 10. Maka inori kitaran seperti ini, hasilnya adalah 10. Nah, di sini kita kasih nama variabelnya inori 2 biar ada pembedaan. Kita menggunakan simbol operator seperti ini. Misalnya saja 100. Ini sama juga ya. Kita melihat outputnya dengan fungsi print, kemudian kita panggil nama variabelnya. Oke. Nah, kitaran, maka hasilnya adalah 100. Kemudian juga kita menggunakan simbol operator segmen dengan menggunakan sama dengan. Oke. Misalnya sini kita memberikan nilai 1000. Maka inori 3 itu bernilai juga 1000 ya. Di dalam R biasanya yang sering digunakan itu memiliki simbol ini dan sama dengan dalam memberikan atau memasukkan nilai ke dalam suatu variabel. Oke. Nah, kemudian saya memiliki vektor. Nah, vektor di sini saya beri nama Auri. Kemudian kita kasih nilai 12, 19, 17, 14, dan 20. Kemudian vektor Akai ini kita copy aja ya. Kita kasih nilai yang berbeda ya. 14, 35, 25, 15, 10, dan 70 seperti itu. Nah, ini kita memasukkan vektor, belum ada hasilnya seperti itu. Kitaran ya, ini langsung aja kitaran, kita blok seperti ini. Maka yang dihasilkan adalah penetapan dari hasil variabel untuk
vektor Auri dan vektor Akai. Nah, untuk melihat hasilnya, kita perlu penambahan seperti kita menggunakan variabel seperti ini, ya. Misalnya saya menggunakan vektor Auri, maka yang dihasilkan adalah jika kita run, belum terpanggil seperti itu hasilnya. Kita perlu menuliskan nama variabelnya lagi, kemudian kita run. Maka yang dihasilkan adalah 12, 19, 17, 14, 20 sesuai yang ada di variabel vektor di Auri. Untuk lebih memahami ya apa terkait struktur data, silakan lihat video saya terkait struktur data ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama. Misalnya saya kasih ini nama variabelnya adalah my2. Ini kita copy aja, kita ganti dengan Akai ya. Akai. Ini kita panggil lagi, kita tulis nama variabelnya my2. Kita run ya, langsung saja. Nah, maka yang dihasilkan adalah 14, 35, 25, 15, 10, dan 70 sesuai yang ada di variabel di vektor Akai. Nah, kemudian jika kita ingin mengurutkan data ya di vektor Auri dan Akai, maka kita bisa menggunakan fungsi sort seperti ini. Misalnya saja Auri, maka yang dihasilkan adalah pengurutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Begitu juga di Akai. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita zoom ya. Kita tulis Akai. Oke. Nah, maka yang dihasilkan adalah nilai 10 yang terkecil ya, 45, 15, 25, 35, dan 70 seperti itu. Nah, ini penggunaan ya operator segment di lab segment. Kemudian kita menggunakan rec segment ya, rec segment seperti di operator sini. Nah, ini sama aja sebenarnya ya. Misalnya saya memiliki nilai X ya, sama dengan 20 misalnya. Maka X, ini rec segment ya. Kalau rec segment itu tidak menggunakan sama dengan. Ini contoh saja, saya memiliki nilai X itu adalah 20. Ketika saya menggunakan rec segment seperti ini, maka yang dihasilkan adalah terjadinya error seperti itu. Ya, karena ini variabel X dan ini adalah ekspresi berupa value atau nilai. Nah, kita perlu mengubahnya ya. 20 kita menggunakan operator rec segmentnya, kemudian kita kasih ke variabel X. Maka X adalah bernilai 20 seperti itu. Ya, jadi beda ya. Karena ini adalah X variabel seperti itu, maka ketika kita menggunakan operator rec segment, maka yang terjadi adalah error. Begitu juga yang di ini. Ketika kita menggunakan operator ini ya, simbol operatornya untuk rec segment. Oke. Kita coba, misalnya saya memiliki variabel Z seperti ini, kemudian 50 Z. Nah, sama, akan error juga. Kita akan 50
Kemudian kita menggunakan variabel z, oke, kita run. Nah, hasilnya adalah 50 seperti itu. Nah, artinya apa? Jadi kita ingin memasukkan nilai 20 ke dalam variabel x. Begitu juga nilai 50 ke dalam variabel z seperti itu. Sekarang kita ke operator miscellaneous. Operator miscellaneous ini digunakan untuk mengakses data, fungsi, membuat sequence. Nah, jadi operator miscellaneous ini digunakan untuk spesifik ya, atau tujuan tertentu seperti itu. Contohnya seperti ini. Oke. Di sini ada tanda bagi, persen in persen, persen dikali persen seperti itu. Saya memiliki variabel AIDA seperti ini. Kemudian 100 hingga 200. Maka yang dihasilkan dari variabel AIDA itu adalah, kita panggil ya, kumpulan dari 100 sampai ke 200 seperti itu. Jadi operator titik 2 seperti ini itu untuk menciptakan rangkaian angka secara berurutan. Jadi dia tidak langsung ke 200 tapi melalui tahapan 100, 101 hingga ke 200 seperti itu. Kemudian kita menggunakan operator yang kedua ini ya, persen in persen. Contohnya saya memiliki nama variabel AIDA1. Ini bernilai misalnya 20. Kemudian Siroy ini bernilai 25. Dan Yuki ini 20 hingga 25. Nah, maka kita lihat hasil daripada outputnya. Oke. AIDA 1 persen in persen, kemudian ke Yuki. Maka yang dihasilkan adalah, oke, kita jalankan dulu ininya. Langsung saja, tidak apa-apa. Kemudian kita run. Maka yang dihasilkan adalah true. Begitu juga, kita copy aja ya. Ketika kita menggunakan Siroy sebagai variabelnya. Siroy, maka yang dihasilkan adalah true. Jadi persen in persen ini operator yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu elemen termasuk dalam vektor seperti itu. Kemudian kita masuk ke ini ya, persen dikali persen seperti itu untuk operatornya. Nah, saya memiliki nama variabel adalah Samuy. Kemudian saya memiliki matriks C. Saya kasih nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Kemudian menambahkan jumlah barisnya ya, itu 2. Oke, Samuy. Nah, apa yang dihasilkan kita langsung saja kita run. Nah, inilah adalah outputnya ya. Ketika kita menggunakan operator tersebut ya, misalnya saja saya kasih nama sum
Samui T misalnya, transpose seperti ini, maka Samui oke, kita kalikan seperti ini menggunakan operatornya. Kita pakai fungsi T itu adalah transpose, kemudian kita panggil lagi nama variabelnya. Oke, kita langsung run ya, seperti ini. Kemudian kita panggil ya Samui transpose-nya. Nah, maka menghasilkan nilai 35, 19. Masih banyak lagi ya operator yang lainnya, seperti misalnya persen seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini. Jika kita menggunakan linear model, biasanya kita sering menggunakan ini ya, seperti itu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dasar-dasar pemrograman, baik itu part 1, part 2, dan part 3 ini, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran dan informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.